Gerbang Indra Tersembunyi, Seri 2, yaitu menapaki jalan menuju kesadaran yang lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lentera Spiritual Inspirasi. Semoga hari ini menjadi lembaran baru dalam perjalanan ruhani kita, di mana setiap helaan nafas mengingatkanmu pada kehadiran Allah yang tak pernah absen. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membuka wawasan tentang indera-indera di luar panca indera, mulai dari intuisi yang halus hingga kesadaran kosmis yang menyatu dengan semesta. Namun, pengetahuan tanpa pengamalan ibarat kapal yang tak pernah berlayar. Ia hanya akan menjadi kisah yang tersimpan dalam buku, tanpa pernah mengantarmu menuju samudera hakikat. Membedakan bisikan jiwa dari ilusi pikiran. Ujian pertama di jalan ruhani. Banyak pejalan spiritual terjebak dalam labirin pikiran sendiri, mengira gema ego sebagai suara jiwa. Bagaimana membedakannya? 1. Ilusi pikiran datang seperti badai, mendesak, penuh ketergesaan, dan seringkali disertai kegelisahan. Ia lahir dari ketakutan, keinginan, atau harapan yang belum terpenuhi. Contoh, ketika engkau merasa harus melakukan sesuatu karena takut dianggap gagal, itu adalah bisikan ego. 2. Bisikan jiwa, hadir seperti embun di pagi hari, yang lembut, jernih, dan membawa ketenangan meski pesannya berat. Ia tidak memaksa, tetapi mengajak dengan penuh hikmah. Tanda, jika setelah menerima pesan, hatimu terasa lapang meski keputusan itu sulit, itulah bahasa jiwa. Latihan praktis. Setiap kali engkau merasakan suatu panggilan, berhenti sejenak. Tarik nafas dalam, lalu tanyakan, apakah ini berasal dari rasa takut atau cinta? Apakah ini membuatku lebih dekat dengan Allah atau justru menjerumuskanku ke dalam keraguan? Jawabannya akan menjadi kompas batinmu. Mengaktifkan indera ketujuh, yaitu merasakan getaran energi kehidupan. Energi adalah bahasa universal yang menghubungkan segala ciptaannya. Ia mengalir seperti udara, tak terlihat, tetapi nyata. Bagaimana melatih kepekaan ini? 1. Melalui zikir nafas, agar menyatu dengan ritme ilahi. Tarik nafas perlahan sambil mengucap Allah dalam hati. Hembuskan dengan lembut sambil berbisik, Hu. Rasakan denyut energi di telapak tangan, seolah ada magnet halus yang menolak atau menarik saat kau dekatkan. Rahasia energi, mengalir melalui niat. Semakin khusyuk, semakin nyata getarannya. 2. Menyapu ruang dengan kesadaran. Masuki sebuah ruangan dengan mata setengah terpejam. Jangan menilai dengan pikiran, biarkan tubuhmu merasakan. Apakah udara terasa berat atau ringan? Adakah sensasi hangat atau dingin yang tidak wajar? Catat pengalaman ini. Lama-kelamaan, engkau akan mengenali rasa tempat-tempat yang penuh berkah atau sebaliknya. 3. Puasa getaran untuk membersihkan frekuensi batin. Dengan cara jauhi kebisingan, tontonan yang memicu emosi negatif, dan percakapan sia-sia selama 3-7 hari. Gantikan dengan membaca ayat-ayat suci, berjalan di alam terbuka, meditasi hening. Efeknya adalah, sensor batinmu akan semakin tajam, seperti cermin yang dibersihkan dari debu. Kisah Sufi dan pelajaran dari kesabaran. Seorang murid Sufi diperintahkan gurunya untuk duduk di gurun setiap subuh, diam, selama 40 hari. Awalnya, ia hanya mendengar angin dan langkah serigala. Namun, di minggu ketiga, ia mulai merasakan getaran tanah sebelum unta-unta terlihat.
mendengar bisikan jarak jauh seolah suara itu datang dari dalam dirinya sendiri. Sang guru berkata, bukan matamu yang butuh cahaya, tapi hatimu yang harus belajar melihat. Inilah hakikat indera ketujuh, yaitu indera yang bangun ketika ego tertidur. Sains dan spiritualitas. Bagaimana otak merespons latihan? Ini, neuroscience modern menemukan bahwa meditasi dan zikir intensif mengaktifkan neuroplasticity, yaitu kemampuan otak membentuk jaringan saraf baru. Area seperti insula atau pengelola kesadaran tubuh dan prefrontal cortex atau pengambil keputusan bijak menjadi lebih aktif. Namun, bagi para penempuh jalan ruhani, ini hanyalah bukti fisik dari sebuah kebenaran lebih besar. Tubuh hanyalah alat, yang sesungguhnya melihat, mendengar, dan merasakan adalah ruh yang telah disentuh oleh cahaya Allah. Melangkah ke indera ke-8. Tentang memori semesta dan alam mitsal. Indera ke-8 adalah gerbang menuju alam malakut, yaitu tempat di mana waktu dan ruang tidak lagi linear. Di sini, seseorang bisa mengakses memori semesta atau dibaca hologram kosmis dalam istilah sains. Syaratnya, hati harus bersih dari kotoran niat. Zikir menjadi napas harian. Metode yang diterapkan oleh para wali sebagai berikut. Tidur dalam keadaan berzikir. Saat kesadaran melayang di antara tidur dan jaga, kadang terlihat fragmen masa lalu atau isyarat masa depan. Sebagai catatan yang harus digarisbawahi, ini bukan tujuan, melainkan ujian, apakah engkau tetap rendah hati atau tergoda oleh keistimewaan ini. Indera ke-9 adalah telepati spiritual serta bahayanya. Telepati sejati, bukan sekadar membaca pikiran, tetapi turut merasakan getaran jiwa orang lain. Ini berbahaya jika ego masih ingin diakui, hati belum sepenuhnya terjaga dalam cinta ilahi. Latihan secara aman. Mulailah dengan mengirim doa dan energi positif kepada orang terdekat. Rasakan responsnya tanpa memaksa. Wahai sahabat lentera spiritual inspirasi. Indera-indera ini bukan sulap yang bisa dikuasai dalam semalam. Ia adalah anugerah yang diberikan kepada mereka yang mengosongkan diri, agar terisi oleh cahaya Allah. Mungkin engkau pernah mengalaminya di masa kecil, melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Merasakan firasat yang ternyata benar. Itu pertanda, pintu itu masih ada, hanya tertutup debu duniawi. Pada seri berikutnya, kita akan membahas bahaya dan etika membuka indera tersembunyi. Karena kekuatan tanpa kebijaksanaan adalah bencana. Rahasia menjaga kejernihan indera, seperti mata air Zam-Zam yang tak pernah keruh. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Silahkan tekan tombol like dan subscribe untuk mendapatkan video lentera spiritual inspirasi yang menarik lainnya. Bagikan video ini kepada mereka yang rindu menajamkan mata hati, serta menjadi amal jariahmu. Tulis komentar, pernahkah kau merasakan firasat atau pengalaman di luar nalar? Atau sekadar memberi salam tanda terhubung? Lentera spiritual inspirasi selalu setia menemani perjalananmu menuju Sang Maha Cahaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di Gerbang Indera Tersembunyi seri 3. Salam cahaya.